Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan diskusi mengenai skala pengukuran interval untuk data penelitian yang kita miliki. Seperti apa skala pengukuran interval itu dan data apa saja yang dapat kita lihat sebagai contoh untuk skala pengukuran ini. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai skala pengukuran dan 15 contoh data yang termasuk kepada skala pengukuran ini. Teman-teman, untuk teman-teman perhatikan bahwa yang paling penting sekarang kalau kita melihat data penelitian kita ada dalam bentuk 6-10 tahun, lebih dari 2.500 sampai 5.000 gram, kemudian 2,0 sampai 7,5 juta rupiah, dan seterusnya. Tolong perhatikan baik-baik bahwa ini adalah kelas interval, bukan skala pengukuran interval. Jadi berbeda pengertian antara data yang memiliki skala pengukuran interval dengan kelas interval yang selama ini teman-teman pergunakan di dalam distribusi frekuensi. Berikut adalah beberapa ciri penting yang menjadi kunci tentang data yang memiliki skala pengukuran. Yang pertama, hasil pengukuran yang dilakukan itu harus dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk klasifikasi seperti baik, buruk, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kemudian, pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat bantu. Biasanya seperti itu yang kita peroleh atau kita lakukan. Kemudian juga angka 0 dalam data yang memiliki skala pengukuran interval ini tidak berarti bahwa objek penelitian kita tidak memiliki hal yang kita ukur. Seperti apa contohnya? Nanti kita akan lihat di 15 contoh yang akan saya uraikan. Yang pertama, ini adalah kandungan kalor dari benda. Ini akan digunakan termometer untuk mengukurnya. Ini misalnya ada benda, es mulai mencair, kemudian ada sosis dalam yang baru dikeluarkan dari freezer, kemudian ada sosis yang sudah dipanggang. Kalau kita lihat bagaimana kandungan kalor atau derajat panas yang dimilikinya, untuk es mencair itu 0 derajat. Kemudian yang sosis baru dikeluarkan dari freezer, katakanlah 20 derajat. Sedangkan yang dipanggang ini 60 derajat. Nah, teman-teman, angka 0, 20, 60 ini adalah angka yang kita jadikan sebagai simbol hasil pengukuran kandungan kalor kita. Kemudian, angka juga menunjukkan urutan kualitas dari derajat panas yang dimiliki. Hanya teman-teman, angka 0 di sini tidak berarti bahwa es yang mulai mencari itu tidak memiliki kalor atau panas. Karena bagaimana? Karena kalau kita hitung dengan menggunakan derajat Fahrenheit, maka 32 derajat angkanya. Sedangkan yang di kiri ini menggunakan derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat ya, angka-angka untuk derajat Fahrenheit akan berbeda dengan angka-angka yang dihasilkan oleh derajat Celcius. Jadi satu kondisi yang sama akan bisa memberikan angka yang berbeda, dan sekali lagi angka 0 di derajat Celcius sebenarnya tidak berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki kalor atau panas. Maka untuk angka-angka yang mengukur derajat kalor ini termasuk kepada data yang memiliki skala pengukuran interval. Contoh yang kedua adalah indeks prestasi akademik. Ini adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana hasil proses pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa. Kalau ada indeks prestasi 3,0, kemudian 3,78, 1,75, 3,11, kemudian 3,51, dan ada juga 0,00. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa IPK ini, kalau 0,00, IPK ini kan tidak berarti bahwa yang memiliki IPK tersebut adalah tidak memiliki prestasi ataupun tidak memiliki capaian akademik. Hanya dari hasil tes yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah angka 0,0. Dengan demikian, angka-angka ini pun adalah termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Kemudian juga sebagai alat untuk mengontrol kita bahwa mahasiswa yang IPK-nya 3,50 tidak juga bisa kita simpulkan bahwa kecerdasannya adalah 2 kali dari mahasiswa yang memiliki IPK 1,75. Kemudian contoh ketiga adalah nilai ujian. Ini adalah indikator kompetensi tertentu untuk katakanlah mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, dan kalau kita lakukan tes dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, dikatakanlah hasilnya adalah 0, 75, 45, 90. Namun demikian, meskipun mahasiswa mendapatkan nilai 0, tidak berarti bahwa mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau kompetensi di dalam mata pelajaran yang diujikan. Hanya jawaban-jawaban yang diberikan pada soal-soal yang muncul tidak sesuai dengan yang diharuskan.
Oleh karena itu, angka-angka dalam nilai ujian pun tergolong kepada skala interval. Sekali lagi, siswa yang nilainya 90 tidak berarti kepandaiannya 2 kali lebih besar ataupun lebih tinggi daripada yang nilainya 45. Contoh keempat adalah poin pembalap MotoGP. Kalau teman-teman mengikuti lomba yang ada di MotoGP, kalau finish ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu nanti akan mendapatkan angka sebagai berikut. Jadi yang finish pertama itu akan mendapat angka atau poin 25. Yang finish kedua adalah poinnya 20. Finish ketiga poinnya 16 terus sampai yang ke-15 itu akan mendapatkan poin 1. Sedangkan kalaupun finish tetapi di urutan 16 sampai berikutnya, entah itu 22 atau 23, mereka tidak akan mendapatkan poin atau poinnya hanya 0. Nah, sekali lagi teman-teman, bahwa angka-angka untuk poin yang diperoleh oleh pembalap MotoGP ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Karena apa? Karena skor 0 itu tidak berarti bahwa pembalap tersebut tidak sampai atau tidak melewati garis finish. Dalam hal lain adalah tidak menyelesaikan balapan. Mereka sebenarnya menyelesaikan balapan hanya karena ada di urutan belakang, akhirnya tidak mendapatkan poin. Contoh selanjutnya adalah indeks kebahagiaan. Jadi data-data yang kita peroleh dari pengukuran indeks kebahagiaan seseorang, seperti sekarang lagi tren menggunakan instrumen tertentu, ya ini adalah biasanya diukur dengan kuesioner, diperolehlah indeks kebahagiaannya 90,5, 75,2, 65,4, kemudian 55,4. Ini juga sekali lagi termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Karena apa? Karena ketika ada seseorang yang diukur dengan instrumen tersebut dan menghasilkan angka 0,00, hal ini tidak berarti bahwa orang tersebut tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, indeks kebahagiaan ini adalah termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Contoh ke-6, IQ atau tingkat kecerdasan seseorang yang kita ukur, misalnya ada yang 125, 97, 115, 110, 75, dan seterusnya. Bahwa ingat bahwa seseorang dengan skor IQ 75 tidak berarti atau tidak dapat disimpulkan bahwa dia kecerdasannya 50% daripada yang IQ-nya 150. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini termasuk ke dalam skala interval. Contoh ke-7, angka penunjuk jam. Ya, siklus jam yang kita pakai atau pergunakan dengan metode 24 jam, ya, dari biasanya pukul 00 sampai pukul 24, ada 1.30, 8, 45, 12, 05, 20, 00, 23, 59, dan seterusnya. Namun, waktu yang sama, kalau kita menggunakan ukuran ataupun metode 12 jam, maka akan mendapatkan angka yang berbeda. Mungkin untuk 1.30 dini hari sama 1.30, 8.45 pagi-pagi sama 8.45. Hanya untuk yang pukul 20.00, yaitu di malam, kalau dengan menggunakan metode 12 jam, akan ditulis menjadi 0800. Sedang yang pukul 23.59 menjadi pukul 11.59, walaupun nanti ditambahkan dengan PM dan seterusnya. Nah, angka-angka ini pun, ya karena perbedaan metode ini, maka ini pun akan termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Kemudian juga angka tahun, teman-teman. Penulisan sistem tahun yang digunakan. Ingat, Masehi itu bisa ada 2021, 2020, 2019, dan seterusnya. Ada 622 Masehi, ada tahun 1 Masehi, dan seterusnya. Tapi waktu yang sama, kalau menggunakan Hijriah, ini tahun 622 Masehi itu akan sama dengan tahun 1 Hijriah. Kemudian tahun 2021 sama dengan 1443 Masehi. Ini terjadi karena ada perbedaan perhitungannya. Namun demikian, sekali lagi, angka-angka yang dihasilkan dalam penulisan angka tahun ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Atau dengan kata lain juga bahwa mengapa tidak bisa dikatakan 2 kali lebih lama ini, karena pada dasarnya yang membuat sistem perhitungan pun tidak tahu persis kapan dimulainya hitungan atau waktu ini atau dunia ini ada, atau tahun nolnya kapan. Itu sangat relatif. Sedangkan penentuan tahun nolnya yang dia buat adalah pada titik di mana bumi ataupun alam ini sudah berjalan. Contoh yang ke-9 adalah skor TOEFL. Ya, ini tingkat kemahiran berbahasa Inggris. Kalau menggunakan paper base kan ada 450 skornya, ada 525, ada skor 575, ada skor 610, dan seterusnya. Ini pun sama,
ya ini adalah merupakan bagian dari data yang termasuk ke dalam data berskala pengukuran interval. Karena sekali lagi bahwa yang memiliki skor 600 itu tidak berarti 1,5 kali lebih fasih daripada seseorang yang skor TOEFL-nya 400. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan bahwa dengan tingkat kemahiran yang sama, skornya akan berbeda kalau kita mempergunakan sistem skor untuk yang computer based. Contoh ke-10, skor evaluasi pembelajaran. Ini sama seperti nilai tadi, kalau misalnya ada mahasiswa yang melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang dilakukannya adalah menilai 75,50, ada yang 85,25, dan seterusnya. Nah, ini tidak berarti bahwa yang skornya 96,50 itu adalah menyatakan 2 kali lebih puas ataupun lebih menilai berkualitas dibandingkan dengan mahasiswa yang menilai 48,25. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, skor dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan itu juga termasuk skala pengukuran interval. Contoh ke-11 adalah indeks kinerja institusi. Biasanya menggunakan suatu kuesioner tertentu akan dilihat bagaimana efektivitas kinerja dari institusi yang dinilai. Sama kalau misalnya menggunakan skor antara 0 sampai 100 dan dihasilkan skor-skor seperti ini, maka ini termasuk juga data yang berskala pengukuran interval. Karena pada dasarnya nilai ataupun institusi yang mendapatkan indeks 0,00 tidak berarti bahwa institusi tersebut adalah tidak bekerja atau tidak memiliki kinerja. Sekali lagi, ya, untuk indeks kinerja, baik institusi maupun perseorangan ataupun hal-hal lain, ini termasuk data yang berskala interval. Selanjutnya, contoh yang ke-12, hari pelaksanaan kegiatan. Ini adalah perhitungan hari pelaksanaan suatu kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari H. Biasanya kita akan menghitung ada H-1, ada H-2, ada H-3, dan seterusnya. Lalu setelah kegiatan dilaksanakan, ada istilah H+1, H+2, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman menyimbolkan hari H itu sebagai hari ke-0, ataupun itu ada merupakan angka nolnya, H-1 adalah minus 1-nya, H-2 minus 2, dan seterusnya, dan H+1 adalah menjadi +1, kemudian nanti jadi +2. Nah, angka-angka ini juga ini adalah berskala pengukuran interval. Hari nolnya menjadi tidak mutlak atau relatif, dan juga nanti kalau H+2 tidak berarti juga menjadi 2 kali dari H+1. Nah, maka ini akan tergolong kepada skala pengukuran interval. Contoh ke-13 adalah ukuran baju. Ini adalah angka yang menunjukkan besar atau kecilnya baju yang akan kita pilih. Kalau teman-teman mendapatkan ukurannya dari 14, katakanlah kemudian 14,5 sampai 18. Nah, ukuran baju ini biasanya akan ada karakteristik atau kriteria lain dari lingkar leher, lingkar dada, dan seterusnya sampai panjang tangan. Dan ini hasil akhirnya dalam bentuk angka-angka ini. Nah, untuk ukuran-ukuran ini, maka nilai nolnya relatif, dan oleh karena itu ini termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Dan kalau ada ukuran baju, katakanlah 10, kemudian yang satu lagi ukuran bajunya 20, belum tentu berarti bahwa yang 20 itu 2 kali lebih besar dari yang 10. Yang ke-14 sama seperti ukuran baju, ukuran sepatu pun demikian. Ya, kalau kita memiliki ukuran sepatu, katakanlah dari 35, 36, sampai 42, dan ini adalah juga termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Dalam ukuran lain, dalam ukuran Amerika, ya, karena yang kiri ini biasanya yang umum digunakan di Asia, termasuk di Indonesia, ukuran Amerika itu menggunakan standarnya 5 sampai 11. Jadi yang 35 sampai 42 di Asia itu, kalau di Amerika menjadi 5 sampai 11. Nah, di Eropa lain lagi, bahwa mereka menggunakan ukurannya dari 3 sampai 9. Oleh karena itu, besar sepatu yang sama akan bisa mendapatkan angka yang berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa ini termasuk ke dalam data yang berskala pengukuran interval. Contoh yang ke-15 atau yang terakhir, ini adalah contoh yang biasa kita dapatkan di dunia perdagangan ataupun posisi kita sebagai konsumen, ada namanya indeks kepuasan konsumen. Ini pun sama, angka-angka yang diperoleh di sini ada 93,97, 93,48, 96,94, ini termasuk di dalam skala pengukuran interval. Karena apa? Biasanya pertama didasarkan kepada kuesioner, kemudian juga oleh karena biasanya angka 0 itu tidak berarti bahwa konsumen itu tidak memiliki kepuasan sama sekali. Sekali lagi, bahwa indeks kepuasan konsumen pun termasuk ke dalam data yang memiliki skala pengukuran interval. Nah, teman-teman, ada catatan penting sekali lagi untuk data yang berskala pengukuran interval ini. Sekali lagi, bahwa bilangan itu berlaku sebagai simbol,
kemudian sudah berlaku operasi lebih kecil atau lebih besar, atau dengan demikian kita sudah bisa mengurutkan atau membuat urutan nilai yang diperoleh. Kemudian angka 0 itu bersifat relatif atau tidak memiliki arti tidak ada dari karakteristik yang kita teliti. Kemudian yang paling penting adalah jika data yang dimiliki oleh teman-teman adalah berskala interval, maka kita tidak dapat melakukan perbandingan atau rasio seperti tadi 2 kali lebih besar atau setengah lebih tinggi dan seterusnya. Demikian teman-teman bahasan kita mengenai skala pengukuran interval beserta 15 contoh yang diberikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman lebih memahami atau dapat lebih mengerti bagaimana atau apa yang dimaksud dengan data yang memiliki skala pengukuran seperti yang dijelaskan tadi. Kalau memang merasakan ada manfaatnya dari video yang kita bahas ini, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu, ilmu yang kita miliki ini bertambah kebarokahannya dan bertambah kemanfaatannya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.